Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan coba untuk menyampaikan yaitu daripada tupoksi wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan bersama dengan Bapak Agus Setiawan. Baik, jadi langsung masuk saja. Yang pertama adalah fungsi membentuk kepala sekolah dalam memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan sekolah dalam melaksanakan program bidang kesiswaan sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan di SMP Tawakal Denpasar. Kemudian yang kedua, hubungan organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab wakasek atau wakakesiswaan ya, bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam membawahi, yaitu poin yang pertama yang A dalam membina OSIS. Nah, di sini membina OSIS tentunya yang dimaksud adalah bagaimana untuk kegiatan-kegiatan OSIS tetap terus bisa berkomunikasi dengan pembina OSIS agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, pembina bidang organisasi siswa intrasekolah yang pada OSIS tadi itu bersama ya. Nah, jadi tujuannya untuk bisa melaksanakan kegiatan tentu baik yang ada di sekolah ataupun di luar itu bisa tetap berkoordinasi antara pembina dan anggota OSIS. Kemudian yang C atau poin yang selanjutnya, pembina bidang kegiatan ekstrakurikuler. Baik, untuk kegiatan pembina, nah ini Bapak sebagai wakakesiswaan tentunya bisa menilai dan melihat kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan. Contoh kegiatan ekskul itu pada saat hari efektifnya Jumat dan Sabtu. Ya, jadi ada 2 hari untuk kegiatannya. Jadi tidak semua bisa dilaksanakan dengan dalam satu hari tersebut ya. Kemudian tugas poin yang pertama atau yang A, membuat dan menyusun program kerja kegiatan sekolah di bidang kesiswaan, yaitu bisa dalam bentuk bulanan, semester, atau tahunan, dan mengawasi pelaksanaannya. Misalnya kegiatan MPLS, ya, seperti yang kita lakukan saat ini ya, kegiatan MPLS. Untuk tahun ini memang kegiatan MPLS sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu kegiatan MPLS-nya itu pelaksanaan kegiatannya tentu kita adakan tatap muka dan kegiatan-kegiatan tentunya yang lain yang bersifat yang biasa kita laksanakan ya di lapangan bersama Bapak dan Guru beserta panitia kegiatan. Nah, jadi di tahun ini mungkin ya amat sangat berbeda tentunya. Jadi kegiatan MPLS-nya kita ya bisa lihat sama-sama, kita bisa mengunggah video kegiatannya, kemudian semua profil sekolah bisa kalian lihat di video-video yang sudah panitia MPLS unggah. Kemudian yang B, mengawasi pelaksanaan tata tertib siswa. Nah, untuk mengawasi pelaksanaan tata tertib siswa ini ada beberapa memang yang bisa kita Bapak lihat di situ ya. Jadi Bapak juga akan menyampaikan nanti tentunya nanti akan disampaikan pada saat pembelajaran sudah aktif tatap muka maksudnya. Jadi ada banyak sekali poinnya di sana tentu tentang ketertiban siswa baik di dalam lingkungan ya dan di kelas dan sebagainya supaya kegiatan pembelajaran itu salah satunya dapat terwujud dengan maksimal ya. Nah, kemudian masuk ke poin yang selanjutnya yang C. Menyusun program kegiatan K7 ya, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan dan kesehatan serta mengawasi pelaksanaannya. Oke, next.
D masih tetap poin yang sama, melakukan pembinaan kepada OSIS dalam organisasi. Dan kemudian poin selanjutnya mendokumentasikan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan kesiswaan. Kemudian poin selanjutnya mengkoordinasikan pelaksanaan PBDB. Nah, jadi sebelum pelaksanaan kegiatan MPLS itu ada yang namanya kegiatan PPDB ya, di mana seluruh panitia juga ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut atau mengkoordinasikan pembagian tugas dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang keempat di sini wewenang daripada kesiswaan. Yang poin pertama atau yang A, menyusun jadwal pembina upacara bendera tentunya ya, dan pembagian tugas dulu untuk mengawasi kebersihan dan ketertiban. Nah, untuk menyusun jadwal pembina upacara tersebut tentunya Bapak diminta untuk bisa membuatkan jadwal ya pada Bapak Ibunya untuk mungkin di hari pertama dalam 1 bulan itu ada 4 kali mungkin. Jadi minggu pertama siapa, Bapak siapa, dan minggu kedua dan Ibu siapa, seperti itu. Dan pembagian tugas untuk mengawasi kebersihan dan ketertiban. Nah, kalau untuk tugas ini yang maksudnya adalah tentu wali kelas sendiri yang akan memantau nantinya kebersihan dan ketertiban daripada keluarga kelasnya ya. Nah, tentu juga di sini Bapak akan tetap memantau kebersihan dan ketertiban dalam, kalau kebersihan itu wali kelas bisa ikut serta di sana melihat ya seperti apa kondisi kelasnya. Jadi kalaupun kelasnya nyaman, kalau kelasnya bersih, jadi kita nyaman ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian ketertiban juga ada di lingkungan sekolah, masyarakat kelas juga, jadi supaya lebih nyaman. Maksudnya ketertiban itu tidak adanya keributan ya dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian masuk yang ke poin yang B, menyusun panitia kegiatan lomba-lomba dan kegiatan. Ini yang dimaksud adalah pembinaan kesiswaan ya, pembinaan. Baik, yang menyusun panitia kegiatan lomba-lomba jadi Bapak yang akan membuat kepanitiaan untuk di kalangan OSIS tentunya. Jadi supaya contoh nih ada kegiatan lomba 17-an. Nah, kita melaksanakan kegiatannya tentu tidak pada tanggal 17, tapi mungkin sesudahnya. Nah, itu kita akan kumpulkan semua anggota OSIS-nya. Kita akan bagi-bagi tugas. Contoh mungkin ada kegiatan lomba apa aja sih yang mungkin akan kita laksanakan pada tanggal yang sudah akan kita tentukan. Nah, pembagian tugasnya itu seperti itu. Dan yang selanjutnya kegiatan pembinaan kesiswaan. Nah, yang dimaksud dengan kegiatan pembinaan kesiswaan ini, contoh mungkin ada dalam satu kelas itu mungkin di kelas ada sedikit perselisihan di antara teman ya dalam satu ruangan tersebut ya, sehingga jadilah mungkin tindakan saling ngejek-ngejek dan lain sebagainya. Nah, itu tugas daripada Bapak untuk bisa memanggil kedua orang tersebut untuk bisa menyelesaikannya dengan secara baik-baik. Seperti itu ya. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.